Konten ini penuh dengan spoiler film dan material kekerasan. Disarankan menonton filmnya terlebih dulu. Kebijakan penonton disarankan untuk menyikapi isi video kami ini. 또 처먹고 싶냐? 넌 뭐하냐? Assalamualaikum. Hai guys, selamat datang di channel Mix Max Story, channel yang akan membahas film drama dan series. Tolong jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya guys, supaya kami bisa bertahan dan berkembang lagi. Jika kalian suka film full movie, sekali tamat subscribe juga channel Mix Max Film, yang jadi channel kami yang pertama. 너 재능 있어. Di konten kami yang pertama ini, Mimin akan membedah drama series Korea yang masih ongoing, yang berjudul Study Group tahun 2025 yang akan Mimin update terus hingga season ini selesai, dan akan Mimin buatkan playlist dan video fullnya jika seasonnya selesai. Dan langsung saja kita bahas spoiler drama Korea yang berjudul Study Group tahun 2025 ini, oke? Gaskan! 쪽팔리잖아. 전날 그만두기. Cerita berawal pada suatu ruangan kelas yang penuh dengan siswa yang tertidur. Tapi seorang guru tetap saja mengajarkan pelajaran pada satu siswa yang masih terjaga, dan terlihat sedang sangat serius menulis. Tapi ternyata siswa yang bernama Yoon Gamin itu menulis semua perkataan gurunya, termasuk ketika sang guru menertawakan nasibnya dan nasib para muridnya yang tertidur. Meski dengan usahanya yang keras itu, Gamin tetap saja mendapatkan nilai 0, yang ternyata Gamin mulai dari sekolah dasar mendapatkan peringkat 26 dari 28 siswa. Tapi semangatnya untuk belajar tidak pernah padam, dan ibunya terus menyemangatinya dengan menyalahkan tulisan Gamin yang kurang dapat terbaca, hingga sulit dipahami oleh gurunya. Hingga ketika sekolah menengah pertama, Gamin pun terus berjuang dan tetap semangat dalam belajar, juga mencari metode terbaik untuk dapat memahami setiap pelajarannya, dan mendengar sekolah menengah atas pembuangan yang bernama Yusong Technical High School, yang sangat dibenci dan dihindari semua murid di sana. Hingga ketika Gamin mendapatkan peringkat 279 dari 280 siswa, Gamin tetap semangat dengan mendaftar di sekolah Yusong Technical High School itu. Tapi ketika Gamin masuk di hari pertamanya, ternyata walaupun sekolah itu sangat tidak sesuai dengan harapannya, Gamin pun tetap terus berusaha berjuang dengan menghindari pembulian dan mencoba memilih teman yang masih ingin belajar seperti dirinya, yang ternyata Gamin juga hampir tidak lulus untuk masuk ke sekolah itu, karena memiliki peringkat 219 dari 220 siswa yang berhasil masuk. Hingga Gamin memperhatikan satu persatu murid yang masih ingin belajar. Karena bagaimanapun semua murid yang berhasil masuk ke sana, hampir semuanya mempunyai nilai di atas Gamin. Hingga pilihan Gamin tertuju pada seorang anak yang terlihat pintar dan culun yang bernama Sehyeon. Dan ketika Gamin mengajaknya jadi teman belajarnya, Sehyeon terlihat antusias. Tapi tiba-tiba dia didorong siswa yang sama-sama memiliki peringkat terbawah yang ingin memperbaiki peringkatnya karena diprovokasi teman-temannya. Karena ternyata para murid menjadikan peringkat mereka sebagai ajang adu kekuatan, di mana yang tidak mau bertarung akan dilaporkan pada Departemen Kedisiplinan dan akan dikucilkan hingga dia dikeluarkan dari sekolah, yang membuat Sehyeon terpaksa ikut bertarung, walaupun akhirnya Sehyeon harus kalah karena asmanya kambuh. Dan beberapa saat kemudian, kepala disiplin sekolah datang dan memperkenalkan wali kelas mereka sementara yang bernama Lee Han-gyong, yang ternyata guru privat Gamin dulu yang tiba-tiba menghilang. 당연하지. 너 재능 있어. Dan ketika guru Lee memeriksa absensi kelas, semua murid hanya mengolok-oloknya, hingga ketika semua siswa tertawa karena ada siswa yang kentut di kelas, seorang murid bernama Hyun Woo melempar gelas pada papan tulis karena bau yang mengganggu tidurnya. Dan ketika Hyun Woo kembali setelah menampar siswa yang kentut itu, Hyun Woo malah ditegur siswa pemilik gelas kopi yang dia lemparkan tadi, hingga perkelahian pun terjadi yang membuat para siswa malah taruhan dan menontonnya, hingga membuat guru Lee marah.
Beruntung setelah berkelahi, Hyunwoo menyuruh mereka duduk kembali dan suasana pun tenang kembali. Setelahnya Gamin menemui Guru Lee yang sedang terganggu dengan tong asbak di sekolah itu, dan Gamin bertanya pada Guru Lee apakah dia akan meninggalkan sekolah itu seperti dulu meninggalkannya, karena wali kelasnya yang dulu hanya bertahan 2 minggu 내가 말없이 saja. 갑자기 그만둬서. 고맙네. 우리 가민이가 Tapi 이렇게 Guru 커서 Lee 선생님 menenangkan Gamin yang terlihat khawatir padanya, dan alasan dia meninggalkan Gamin dulu karena ada suatu masalah. Tapi kini berbeda karena Guru Lee sekarang lebih dewasa dalam menghadapi masalahnya. 그럼 요즘 공부는 어떻게 하고 있어? 걱정도 해주고. Lalu berikutnya ketika Gamin terus mengikuti Sehyeon yang ternyata pergi ke perpustakaan, tapi ternyata Sehyeon ke sana hanya untuk tidur siang. Meski begitu Gamin tidak menyerah dan terus mendekatinya, dan terus menggodanya untuk belajar bersama. Tapi Sehyeon terus saja menghindar, hingga Sehyeon yang mulai merasa terganggu menyuruh Gamin diam, hingga karena Gamin terus mengganggunya. Sehyeon pun akhirnya bersedia belajar dengan mengajarinya pembagian desimal, dengan mencontohkan sebagai kue yang dipotong 3. Tapi Gamin malah fokus pada kue yang menempel pada pisau yang tidak terhitung. 뭐가 또 이해가 안 돼? Hingga setelahnya Sehyeon semakin kaget ketika melihat buku catatan Gamin, yang mencatat semua perkataan gurunya dan menganggap Gamin murid yang bodoh. Dan saat Sehyeon bertanya kenapa Gamin sangat ingin belajar, 너 멍청이야. Gamin menjawab jika dia hanya ingin jadi lebih baik yang menurutnya sama seperti Sehyeon. Karena Gamin dari awal telah memperhatikan rambut, kulit jari, hingga sindrom posisi leher yang membuktikan jika Sehyeon seorang yang sangat suka belajar. 나 아닌데? 피아노를 가만히 둘 것 같아? Yang membuat Sehyeon takjub dengan pengamatan Gamin itu, tapi ketika Gamin mengajak Sehyeon untuk jadi anggota kelompok belajarnya, Sehyeon pun menjelaskan jika kelompok belajar sangat dilarang di sekolah itu oleh Pi Han-ui, di mana Han-ui merupakan anak dari pemimpin geng yang kejam yang bernama Pyeonbaek. 너 피아노를 가만히 둘 것 같아? 피아노? Bahkan Han-ui membuat sendiri aplikasi peringkat kekuasaan itu, 몰라. dan dia selalu jadi nomor 1 hingga sangat terobsesi dengan kekuasaan. Tapi ketika Sehyeon menjelaskan mereka tidak bisa jadi kelompok belajar di sana, Gamin memperlihatkan peringkat Sehyeon dulu, yang ternyata Sehyeon mendapat peringkat kedua dari 220. Tapi Sehyeon malah marah dengan merobeknya, hingga menyuruh Gamin menjauh dari kehidupannya, dan pergi meninggalkan Gamin di sana. 그냥 꺼져. Sedangkan Guru Lee sedang meminta pada wakil kepala sekolah untuk menghapus tong yang dijadikan asbak oleh siswa, tapi wakil kepala malah mengatakan butuh masalah yang lebih besar dari sekedar memindahkan tong. Karena wakil kepala sekolah juga merupakan perokok berat dan sudah berusaha selama 40 tahun untuk berhenti. 그러면 법적으로 Dan menyuruh Guru Lee lebih fokus pada tujuannya, yang ingin jadi guru tetap di sana dan menjadi pegawai negeri sipil, seakan mengancam untuk mengikuti aturannya di sana, dan menyuruhnya melakukannya sendiri apa yang menurutnya itu bagus untuknya. 정규직 결혼에 더 도움이 되지 않겠어요? 이한경 선생 Berikutnya, ketika pengumuman akhir semester, diperlihatkanlah sosok asli Pi Han-ui, di mana ternyata Han-ui selalu menjadi peringkat pertama, dan selalu dijadikan contoh untuk siswa lainnya. Berikutnya, ketika di toilet Sehyeon bertabrakan dengan Yeonwoo yang malah marah karena Sehyeon yang selalu minta maaf dan memberinya denda 200.000 won besoknya. Karena Sehyeon tidak mempunyai uang, Yeonwoo pun menghajarnya di gudang sekolah. Hingga Guru Lee yang melihatnya berusaha mencari pertolongan, tapi semua murid tidak peduli hingga Guru Lee memutuskan menghentikannya sendiri. Tapi tiba-tiba Gamin menghentikannya karena menurutnya, Sehyeon adalah calon anggota kelompok belajarnya yang pertama. 제가 갈게요. 세연이 Dan Gamin pun masuk ke sana dengan menggunakan masker dan menyemprotkan gas pemadam kebakaran. Hingga semua pembuli itu berhamburan dan akhirnya Gamin pun berhasil membawa Sehyeon dari sana dengan selamat.
Tapi Sehyun malah marah pada Gamin, karena menurutnya pukulan tadi yang terakhir dan hampir selesai, yang membuatnya lebih terancam karena besok dia akan dijadikan target bully hingga akhir, dan mengatakan pada Gamin jika keselamatan mereka lebih penting dari sekedar ingin belajar bersama. Tapi ketika Sehyun pulang, dia masih ditunggu Yeonwoo yang langsung bertanya siapa orang yang telah menyerang mereka, dan menanyakan di mana dia sekarang. Tapi Sehyun berpura-pura tidak tahu hingga akhirnya Sehyun pun kembali dihajar Yeonwoo. 일어나. 미안한데 빨리 새끼야. Dan ketika Yeonwoo akan memukul Sehyun dengan tongkat, tiba-tiba Gamin yang masih memakai masker menendang tongkat itu hingga hancur dan melumpuhkan Yeonwoo dengan hanya satu pukulan hingga dia pingsan. Dan ketika menolong dan menenangkan Sehyun, Gamin berkata jika dia tidak perlu khawatir tentang apapun ketika menjadi anggota belajarnya, tapi Sehyun tetap menolak dan berkata jika Gamin juga seorang pengecut karena memakai topeng agar terhindar dari pembulian seperti dirinya. Lalu diperlihatkan ketika Sehyun pulang ke rumahnya, Sehyun disuruh ayahnya yang seorang pemabuk untuk belajar pengelasan dari sekarang. Karena ayahnya ingin Sehyun mempunyai suatu keahlian khusus dan jadi pekerja yang dihormati dari keahliannya. Karena ayahnya mempunyai teman pekerja sarjana tanpa keahlian dan menghina hasil belajarnya, dan menganggap jika Sehyun masuk kuliah akan sia-sia, mendengar itu Sehyun pun marah karena menghina orang berpendidikan. Dan selama ini Sehyun selalu menuruti keinginan ayahnya bahkan dengan masuk ke sekolah Yusong. Hingga Sehyun pun mengubur mimpinya untuk belajar dan berpendidikan tinggi. Dan ketika Sehyun merenung di luar, dia menemukan buku catatan jawaban salah matematikanya yang tergeletak di luar dan telah dibuang oleh ayahnya. Sedangkan di saat yang sama Gamin sedang mengenang masa sekolah menengah pertamanya. Ketika Gamin mendengar anak teman ibunya yang berhasil menaikkan peringkatnya setelah membentuk kelompok belajar, yang membuat Gamin pun berusaha merekrut temannya untuk jadi teman belajarnya. Tapi tidak satu pun murid yang mau jadi anggotanya, karena Gamin selalu dianggap bodoh dan akan jadi beban bagi mereka. Yang menurutnya lebih sakit dari mendapatkan nilai terendah dalam hidupnya. Besoknya Guru Lee dibuat kesal dengan Tong Asbak. Kemarin dia pindahkan telah kembali ke asalnya. Tapi tiba-tiba kepala kedisiplinan mengusir siswa yang merokok yang membuat Guru Lee senang. Tapi ketika Guru Lee menyapanya, dia malah disuruh memindahkan Tong itu dari sana sendirian. Karena tiba-tiba ada pengawas pendidikan yang datang, yang membuat guru terpaksa melakukannya sendirian. Tapi tiba-tiba Guru Lee dibantu siswa yang bernama Park Geun-yup dan berkata, seharusnya pengawas tahu tentang Tong Asbak itu dan menganggap Guru Lee tidak akan sanggup merubah sekolah itu sendirian. Tapi Guru Lee menyuruh Geun-yup untuk masuk kelas sementara dia akan membereskan sisa tongnya. Sedangkan di dalam kelas Gamin menemukan catatan kesalahan Sehyun hingga ketika Gamin berterima kasih atas pemberian Sehyun itu, tiba-tiba Gamin dilempari bangku hingga kepalanya berdarah oleh Yeonwoo. Dan berikutnya Yeonwoo menyuruh semua siswa untuk keluar dari sana. 그런 거야. 고마워. 이거 다 꺼져. 야, Tapi Sehyun tetap berdiri di sana hingga Gamin pun menenangkannya dan menyuruhnya keluar juga. Gamin pun meminta buku catatan itu terlebih dulu. Tapi Yeonwoo malah membakarnya dan terus menyerang Gamin. Tapi Gamin hanya fokus pada buku catatannya yang terbakar. 인간 220이 되는 거냐? 설마 뽀록이겠지. 야, 너 우리 반 Setelah melihat catatan itu tidak lagi utuh, Gamin menyuruh Yeonwoo untuk segera meminta maaf pada Sehyun. Karena menurutnya, catatan kesalahan sedetail itu dibuat dengan serius oleh Sehyun untuk lebih baik. 설마 뽀록이겠지.
Sedangkan di tempat lain para pengawas berkata pada wakil kepala sekolah, jika sekolah Yusong selalu jadi perhatiannya saat ini, dan wakil kepala sekolah berjanji akan memperketat lagi pengawasan di sana, hingga pengawas itu tidak sengaja melihat guru Lee yang sedang memindahkan tong asbaknya. Tapi ketika pengawas berkata jika dia sepertinya mengenali guru Lee, tiba-tiba satu kaca jendela pecah, yang ternyata itu adalah kunci pipa yang terlempar akibat pertarungan Gamin dan Yeonwoo tadi. 그래서 기억이 잘... 혹시 우리 어디서 본 적 있나요? 그럴 리가. 장사님. Sedangkan di dalam kelas, Yeonwoo yang semakin marah tidak mau meminta maaf pada Sehyeon, malah menghina Sehyeon dan terus menyerang Gamin, hingga Yeonwoo melempari Gamin tas yang terbakar, tapi Gamin menendang tas itu hingga... Tapi setelah tahu Yeonwoo pingsan, Gamin malah berusaha membangunkannya untuk meminta maaf pada Sehyeon. Hingga Sehyeon yang melihat perjuangan Gamin, mengingatkannya pada kenangannya ketika dia mendapat penolakan untuk cita-citanya. Tapi Sehyeon hanya pasrah dan menerimanya, yang berbeda dengan Gamin. Hingga ketika Gamin meminta maaf karena tidak mampu menjaga buku itu, yang menurut Gamin sangat terorganisir dan mudah difahami, Sehyeon malah membuangnya dan berkata, jika dia bersedia jadi anggota belajarnya. 여기까지 하는 건데 한다고 스터디 그룹 어떻습니까? 할게. Dan drama study group episode 1 pun selesai. Untuk episode 2-nya, cek di deskripsi dan playlist yang kami sediakan. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Dan jika suka film movie yang sekali tamat subscribe juga channel kami Mix Max Filmnya, oke? Assalamualaikum, bye-bye.